Selamat datang semuanya di video presentasi dari kelompok 6 mata kuliah analisis algoritma. Di presentasi kali ini kita akan membahas mengenai multiply to matrix with Streisand algorithm. Di kelompok 6 ini beranggotakan M. Faik Al-Mutarda, NPM 12, M. Faisal Dainul Haq, NPM 16, M. Diva Eka, NPM 22, saya sendiri Leonardo Septian, NPM 38, dan Elsandi Septiawan, NPM 50. Oke, di presentasi kali ini kita mempunyai 4 topik bahasan. Yang pertama adalah uraian masalah. Penyelesaian selanjutnya di topik bahasan kedua ada algoritma penyelesaian. Selanjutnya ketiga analisis algoritma, dan yang terakhir ada rekurensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Diva. Oke, terima kasih kepada saudara Leo ada kesempatan sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam Streisand algorithm itu. Ada yang namanya itu Knight method dan juga simple divide and conquer dalam perkalian matriks ini. Yang pertama itu ada Knight method. Knight method itu sendiri sesuai namanya juga merupakan perkalian matriks secara naif. Artinya matriks tersebut dikalikan secara sederhana secara satu persatu. Sehingga dalam praktiknya itu membutuhkan sekitar 3 kali looping atau 3 kali putaran dalam pelaksanaannya. Contoh algoritmanya itu seperti di bawah. Misal di situ ada void multiply, langsung dideklarasikan ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Lalu setiap untuk for INTI sama dengan 0, I kurang dari N atau dari jumlahnya, lalu di increment, lalu masuk lagi ke loop kedua, for INTJ sama dengan 0, sama seperti di atas, di kurang dari N, lalu di increment, maka C tersebut dideklarasikan untuk matriks ketiga itu sebagai matriks nanti yang menjadi hasil perkaliannya, yaitu dideklarasikan 0. Lalu setelah itu masuk ke looping ketiga, dideklarasikan kembali INTK sama dengan 0, sama seperti sebelumnya, K kurang dari N atau dari order matriksnya, lalu di increment. Nah, di sini di CIJ tadi kan tempat buat perkaliannya tersebut, maka CIJ tadi menggunakan tanda itu di tanda plus sama dengan itu artinya ditambahkan nanti hasilnya tiap perkalian tersebut, maka dikalikan tadi matriks A dengan matriks B sesuai dengan ordernya tersebut, lalu ditutup dengan kurung sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Itu untuk naik metode, sehingga dalam pelaksanaan tersebut cukup lama. Lalu lanjut ke yang kedua, setelah naik metode tadi ada yang namanya simple divide and conquer. Simple divide and conquer ini merupakan penjabaran lebih baru lagi dari naik metode, yaitu suatu algoritma yang menggunakan konsep divide and conquer. Yaitu caranya adalah yang pertama itu bagi dua matriks A dan B menjadi 4 submatriks. Misal ada 2 matriks, kalau ada 2 kali 2 maka dibagi menjadi 4 submatriks dengan ukuran N per 2 dikali N per 2. Lalu setelah itu kita menggunakan formula seperti di bawah. Misal ada matriks A dan matriks B. Matriks A itu berisikan A, B, C, D, dan matriks B itu berisikan E, F, G, H. Nah, setelah itu di dalam matriks A dan B tersebut dibagi 4. Jadi ada A, B, C, D, dan untuk B itu ada E, F, G, dan H. Setelah itu dirumuskan dalam formulanya untuk di matriks C atau matriks hasilnya itu, untuk submatriks pertama itu ada A dikali E ditambah B dikali G, atau yang awal dikali dengan yang awal. Lalu selanjutnya di submatriks kedua itu ada A dikali F lalu B dikali H, yaitu matriks A yang awal yang 0 lalu dikali matriks B yang 1. Setelah itu submatriks ketiga ada C dikali E lalu ditambahkan dengan D dikali G. Maksudnya itu adalah di matriks A yang ke-1 lalu dikalikan dengan matriks B yang ke-0. Lalu di yang terakhir submatriks 4 itu ada C dikali F ditambah D dikali H. Artinya di matriks A yang ke-1 dikalikan matriks B yang ke-1. Itu untuk simple divide and conquer. Tapi untuk pelaksanaannya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang naik method. Setelah ini saya serahkan kepada Leo untuk yang Streisand algorithm. Baik, selanjutnya ada Streisand algorithm.
Streisand algorithm sendiri adalah suatu metode rekursif untuk perkalian matriks, di mana matriks dibagi menjadi 4 submatrik yang berdimensi n/2 kali n/2 pada setiap langkah rekursif. Ide dari Streisand algorithm ini sendiri adalah mengurangi jumlah rekursif menjadi 7, yang sebelumnya adalah 8 seperti pada metode divide and conquer. Ada beberapa ketentuan agar algoritma Streisand ini dapat berfungsi. Yang pertama adalah kedua matriks input harus berukuran n kali n, dan n harus menjadi pangkat 2. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada formulasi. Kita di sini mempunyai contoh pertimbangan dua buah matriks 4 kali 4 A dan B yang perlu dikalikan. Matriks A 4 kali 4 dapat dibagi menjadi 4 matriks 2 kali 2. Seperti contoh di sini, ada matriks A dan matriks B yang masing-masing adalah 2 kali 2. Di submatriks A memiliki submatriks A11, A12, A21, dan A22. Sedangkan matriks B mempunyai submatriks B11, B12, B21, dan B22. A dan B adalah matriks 2 kali 2. Sekarang kita dapat hitung hasil kali dari A dan B yang akan menjadi matriks C dengan rumus seperti berikut. Oke, selanjutnya ada di formulasi Streisand multiplication. Jadi setelah hasil dari perkalian matriks itu sendiri akan menghasilkan sebuah matriks baru, yakni matriks C, yang mempunyai nilai submatriks C11, C12, C21, dan C22. Dari mana hasilnya dari matriks ini? Yang pertama, ada beberapa perhitungan. Yang pertama adalah dari P1 dan sampai P7. Cara perhitungannya adalah mendapatkan dari submatriks dari matriks A11 dikali B12 dikurangi B22. Selanjutnya adalah perhitungan P2, yakni A11 tambah A12 dikalikan B22. Selanjutnya P3 sama dengan A21 ditambah A22 dikali B11, P4 A22 dikali B21 dikurang B11, P5 adalah A11 ditambah A22 dikali B11 ditambah B22, P6 adalah A12 dikurang A22 dikali B21 tambah B22, dan yang terakhir adalah P7, A11 dikurang A21 dikali B11 ditambah B12. Dari perhitungan tadi, hasil dari P5 tambah P4 dikurangin P2 tambah P6 akan menjadi nilai dari submatriks C11. Dan perhitungan dari P1 ditambah P2 akan menjadi nilai dari submatriks C12. Perhitungan P3 ditambah P4 akan menjadi nilai pada submatriks 21. Dan perhitungan pada P5 tambah P1 dikurang P3 dikurang P7 akan menjadi nilai dari submatriks 22. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan, Mas Andre. Oke, saya ingin melanjutkan kembali mengenai perbandingan naive method dan Streisand matrix multiplication. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai naive method, apa itu naive method, dan juga apa itu Streisand matrix multiplication. Di sini kami mempunyai gambaran berupa grafik mengenai tingkat kompleksitas waktu dari kedua algoritma ini. Bisa dilihat di grafik tersebut, untuk yang bawah itu adalah dimensinya, dimensi matriksnya itu n kali n, atau untuk satuan n. Satu yang itu ada waktu dalam detik. Untuk bagian kirinya bisa dilihat yang biru muda itu adalah naive method, dan juga yang biru tua itu adalah Streisand. Dilihat dari awal itu algoritmanya itu masih setara gitu, masih dalam dimensi yang masih kecil itu masih setara. Akan tetapi jika kita lihat mulai dari dimensi ke 400, itu mulai terjadi perbedaan yang mencolok antara naive method dan juga Streisand matrix multiplication ini. Yang naive method ini dalam dimensinya tersebut makin ke kanan itu makin ke atas, makin lama tingkat waktunya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa naive method ini mempunyai tingkat kompleksitas waktu yang sangat-sangat jauh lebih lama daripada Streisand matrix multiplication ini. Bisa lihat juga di dimensi ke 1000 itu di Streisand itu masih 250, sedangkan di naive method sudah lebih dari 400. Jadi bisa tadi sesuai kesimpulan Streisand matrix multiplication lebih baik daripada naive method. Nah, jika kita ingin menggunakan algoritma
misal tadi naik method atau simple divide and conquer, maka akan dibutuhkan 8 kali multiplikasi, dan juga itu akan memakan waktu yang lama. Akan tetapi jika kita menggunakan algoritma Stressen matrix multiplication ini, bisa direduksi jumlah perkaliannya tadi menjadi 7 kali, sesuai dengan formula yang ada di slide sebelumnya. Dan hal itu juga tentu bisa mengurangi kompleksitas suatunya menjadi lebih cepat lagi, sesuai dengan pembuktian di grafik ini. Akan tetapi dalam hakikatnya, algoritma Stressen ini tidak digunakan dalam keperluan praktikal atau hanya dibahas dalam teori saja. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti misal ada konstan yang digunakan di metode Stressen ini tinggi, dan juga untuk keperluan praktikal umumnya juga lebih menggunakan Knight method. Lalu submatriknya itu bisa memakan banyak ruang, meskipun cepat tapi ruang yang dimakan itu lebih banyak daripada algoritma yang lainnya. Juga tingkat errornya itu lebih tinggi dari algoritma yang lainnya. Boleh lanjut ke selanjutnya. Oke, dan di sini ada tadi kita sudah membahas untuk bahasan pertama, sekarang masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang algoritma penyelesaian. Sesuai yang tadi sudah dijelaskan mengenai algoritma penyelesaian ini, ini ada bentuk pseudocode. Di sini ada function Stressen M kali N. Kalau misalkan matriksnya itu 1 kali 1, maka tidak perlu dilakukan Stressen ini, maka langsung dikalikan saja untuk hasilnya. Sedangkan misalkan ada let M, misalkan ada matriks M dan matriks N. Matriks M itu A, B, C, D, dan matriks N itu E, F, G, H. Maka dibuat di set dari S1 sampai S7. Untuk S1 sendiri, ini untuk formula ini sebenarnya sama saja dengan yang ada di slide sebelumnya, tapi ini dalam bentuk pseudocode-nya. Jadi untuk S1 ini ada Stressen B kurangi D di koma G tambah H. Lalu yang S2 itu ada A tambah D, di koma E tambah H. Lalu yang S3 itu ada A dikurangi C, langsung koma E tambah F. Lalu yang S4 itu ada A tambah B, koma H. Lalu yang S5 itu ada A, koma F kurangi H. Lalu yang S6 itu ada D, koma G kurangi E. Lalu yang terakhir S7 ada C tambah D, koma E. Nah, untuk hasil Stressennya tadi, untuk hasil pengurangan dan penambahan dalam function Stressen tersebut, maka hasilnya itu dikalikan. Lalu hasil perkalian tersebut disimpan dalam tadi set S1 sampai S7 tadi. Nah, untuk itu untuk hasilnya itu di return sesuai yang tadi dari untuk misalnya matriks P, maka yang atasnya itu P11 langsung P12, P21, P22, maka di return sesuai tadi yang rumus yang tadi pernah dijelaskan sebelumnya, S1 ditambah S2 dikurangi S4 tambah S6, itu yang 11. Lalu 12 itu ada S4 dikurangi S5. Lalu yang 21 ada S6 tambah S7. Lalu yang terakhir ada yang untuk 22 itu ada hasil tadi S2 dikurangi S3 ditambah S5 dikurangi S7. Nah, itu untuk perhitungan atau algoritma penyelesaian dari Stressen matrix multiplication ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai simple divide and conquer sebelum direduksi. Nah, kita akan melakukan analisis algoritma dengan berdasarkan kompleksitas waktu asintotik dengan menggunakan konsep divide and conquer. Jadi kita akan menentukan big O, big omega, dan big theta-nya. Nah, yang pertama kita akan menentukan big O menggunakan metode master. Diketahui Tn-nya yaitu 8 dikali T n per 2 ditambah n kuadrat. Lalu didapatkan A-nya sama dengan 8, B-nya 2, dan D-nya sama dengan 2. Nah, sesuai dengan teorema master yang ada di gambar sebelah kanan ini, di mana Tn ini sama dengan O n pangkat D log n jika A-nya sama dengan B pangkat D. Itu untuk kasus 1. Lalu di kasus 2, Tn ini sama dengan O n pangkat D jika A-nya kurang dari B pangkat D. Lalu di kasus 3, Tn ini sama dengan big O n pangkat log B dari A jika A-nya ini lebih besar dari B pangkat D. Nah, karena A ini lebih besar daripada
B pangkat D, maka kita menggunakan kasus 3, yaitu Tn-nya sama dengan Big O N pangkat log 2 dari 8 sama dengan Big O N pangkat 3. Lalu selanjutnya kita akan menentukan Big Theta-nya dengan menggunakan metode master juga. Diketahui Tn sama dengan 8 kali Tn per 2 ditambah N kuadrat. Lalu dapatkan A-nya 8, B-nya 2, dan Fn-nya sama dengan N pangkat 2. Nah, N pangkat log B dari A ini sama dengan N pangkat log 2 dari 8, yaitu N pangkat 3. Nah, diketahui Fn-nya sama dengan N pangkat 2, maka O N pangkat log 2 dari 8 dikurangi epsilon ini harus sama dengan Big O Fn. Maka N pangkat log 2 dari 8 dikurangi epsilon harus sama dengan N kuadrat. Big O Fn sama dengan Big O N kuadrat. Nah, karena epsilonnya lebih besar dari 0, maka kita menggunakan kasus 1, yaitu Tn sama dengan theta N log B dari A. Maka Tn-nya sama dengan Big Theta N pangkat log 2 dari 8, yaitu N pangkat 3. Maka Tn sama dengan Big Theta N pangkat 3. Lalu selanjutnya ada Big Omega. Karena Big O N pangkat 3 dan Big Theta-nya juga N pangkat 3, maka Big Omega-nya juga N pangkat 3. Nah, di sini saya akan membahas Streisand matrix multiplication yang setelah direduksi. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan kan, Streisand ini hasil reduksi dari naif, di mana Tn-nya itu jadi 7, yang asalnya 8 jadi 7. Jadi Tn-nya itu 7 Tn per 2 ditambah N kuadrat. Nah, kita akan menghitung Big O menggunakan metode master, di mana A-nya bernilai 7, B-nya bernilai 2, D-nya bernilai 2 juga. Nah, pada kasus ini Tn sama seperti yang tadi Faisal jelaskan. Dalam kasus 1, Tn itu bernilai Big O N pangkat D log N, di mana A itu bernilai sama dengan B pangkat D. Di kasus 2, Tn bernilai Big O N pangkat D ketika A lebih kecil dari B pangkat D. Dan di kasus ketiga, Tn bernilai Big O N pangkat log B dari A. Nah, dengan menggunakan case 3 ini, nilai Tn yaitu Big O N pangkat log 2 dari 7, yaitu Big O N pangkat 2,81. Nah, lalu menghitung Big Theta menggunakan metode master. Masih sama Tn yang tadi. Nah, di sini N pangkat log B dari A itu adalah N pangkat log 2 dari 7 dengan nilai N pangkat 2,8 dan Fn sama dengan N kuadrat. Agar sama, kita menggunakan yang K1. Big O sama dengan N kuadrat log 2 pangkat 7 dikurangi epsilon dengan epsilonnya 0,81. Jadi Big O-nya sama dengan N kuadrat. Nah, karena menggunakan G1, jadi Tn-nya menggunakan theta, Big Theta N pangkat log 2 dari 7, atau Big Theta N log B dari A. Nah, Big Theta N log 2 dari 7 itu adalah Big Theta N pangkat 2,81. Jadi nilai Tn itu adalah Big Theta sama dengan N pangkat 2,81. Nah, nilai dari Big Omega-nya karena Big O dan Big Theta-nya bernilai sama, maka Big Omega-nya pun bernilai sama, yaitu N pangkat 2,81. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya El Sandi. Sebenarnya itu referensi dari algoritma Streisand. Tadi kita dapatkan Tn-nya sama dengan 7T N per 2 tambah N kuadrat. Kita akan mereferensi yang ada T-nya, yaitu 7T N per 2. Untuk variabel yang tidak akan direferensi, kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi
n kuadrat tambah, kemudian ini kita rekurensi, kita bagi jadi 2. Jadi kita dapatkan n kuadrat tambah 7 dikali 7t n per 2 kuadrat tambah n per 2 dikuadratkan. Kemudian dari sini kita dapatkan n kuadrat tambah 7-nya kita kalikan ke dalam. Jadi kita dapatkan 7 per 2 kuadrat n kuadrat tambah 7 kuadrat t n per 2 kuadrat. Kemudian kita rekurensi lagi yang ada t-nya, yaitu 7 kuadrat t n per 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan n kuadrat tambah 7 per 2 kuadrat kali n kuadrat tambah 7 kuadrat kali 7t n per 2 pangkat 3 tambah n per 2 dikuadratkan. Kemudian 7 per 2-nya kita kalikan ke dalam lagi sama seperti yang di atas, sehingga kita dapatkan hasilnya n kuadrat tambah 7 per 2 kuadrat kali n kuadrat tambah 7 per 2 kuadrat dikuadratkan kali n kuadrat tambah 7 pangkat 3t n per 2 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan sebuah baris seperti ini. N kuadrat tambah 7 per 2 kuadrat kali n kuadrat tambah 7 per 2 kuadrat dikuadratkan kali n kuadrat tambah 7 per 2 kuadrat dipangkatkan 3 n kuadrat, kemudian seterusnya ditambah 7 per 2 kuadrat pangkat log n kurang 1 n kuadrat tambah 7 pangkat log n. Kemudian kita dapatkan sebuah persamaan seperti ini, sigma log n kurang 1 dengan i sama dengan 0, 7 per 2 kuadrat dipangkatkan i kali n kuadrat tambah 7 pangkat log n. Sehingga kita dapatkan n kuadrat kali theta 7 per 2 kuadrat dipangkatkan log n kurang 1 tambah 7 pangkat log n. Kemudian n kuadrat kali theta 7 pangkat log n per 2 pangkat 2 dipangkatkan log n tambah 7 pangkat log n, sehingga kita dapatkan n kuadrat kali theta 7 pangkat log n per n kuadrat tambah 7 pangkat log n, sehingga kita dapatkan hasil theta-nya big theta 7 pangkat log n. Next. Kemudian kita cari hasil dari 7 pangkat log n. 7 pangkat log n bisa kita ubah bentuk menjadi 7 pangkat log 7 pangkat n per log 7 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 7 pangkat log 7 pangkat n dipangkatkan 1 per log 7 dari 2, sehingga n pangkat 1 per log 7 dari 2. Kemudian n pangkat log 2 pangkat log 2 dari 7 per log 2 dari 2, sehingga kita dapatkan rekurensinya yaitu n pangkat log 7. Next. Kemudian di sini juga kami sertakan sebuah video tentang naive method, algoritma divide and conquer, dan algoritma Streisand. Apabila teman-teman ingin lebih memahami lebih jauh, teman-teman boleh menontonnya di sini atau di link yang ada di referensi. Terakhir ini adalah referensi yang kami gunakan. Yang pertama itu ada web Geeks for Geeks, kemudian yang kedua itu Coach.doc, kemudian ada medium.com, kemudian stanford.edu, kemudian informatika.stay.itb.ac.id, yaitu sebuah ebook dari Rinaldi Munir berjudul algoritma divide and conquer, kemudian sebuah video dari YouTube yang tadi. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.